Siapakah pemimpin wanita terkejam dalam sejarah? Mungkin nama Kaisar Wu Zetian di dinasti Tiongkok kuno atau Ratu Meri dari dinasti Tudor Inggris yang karena kekejamannya sampai dijuluki sang merisi darah akan muncul dalam daftar teratas. Namun jika kita menghitung jumlah korbannya, kedua nama barusan belum ada apa-apanya dengan ratu yang akan kita bahas kali ini. Rana Valona I adalah nama ratu yang pernah berkuasa di Madagaskar, sebuah pulau di sebelah tenggara Afrika. Namanya memang masih asing di telinga kita, namun jangan salah. Di bawah kepemimpinannya yang bertangan besi, populasi Madagaskar saat itu turun drastis dari 5 juta menjadi 2,5 juta jiwa hanya dalam waktu 6 tahun. Artinya, setengah populasi di kawasan kekuasaannya habis dibantai. Tidak bisa dibayangkan bagaimana seorang wanita bisa melakukan hal sebegitu bengis. Siapakah Rana Valona ini sebenarnya dan seperti apa riwayat kekejamannya? Sang ratu lahir pada tahun 1778 dengan nama Rabodo Andria Nampoini-Merina. Nama yang panjang memang menjadi kebiasaan di Madagaskar untuk menamai anak mereka, terutama yang berdarah ningrat. Namun ia biasa dipanggil dengan sebutan Ramavo. Ayah Ramavo pernah memperingatkan sang raja tentang adanya rencana kudeta dari lingkungan keluarga raja. Berkat informasi tersebut, rencana kudeta termasuk usaha pembunuhan sang raja bisa diantisipasi dan digagalkan. Berkat jasa dari ayah Ramavo tersebut, sang raja kemudian menikahkan putra mahkotanya Pangeran yakni Radama dengan Ramavo. Inilah tangga awal Ramavo menuju puncak kekuasaan dan menjadi seorang ratu. Pada 1810, Radama akhirnya naik tahta menjadi raja sepeninggal ayahnya. Ramavo pun menjadi seorang ratu. Namun sayang, walaupun hidup bergelimpang kemewahan, hidup Ramavo justru tak bahagia. Di Madagaskar, ketika seorang raja naik tahta, sudah menjadi tradisi bahwa sang raja akan segera menghabisi semua lawan politiknya untuk mencegah perebutan tahta. Kala itu, Ramada justru menganggap bahwa keluarga Ramavo merupakan saingan politiknya, sehingga ia tega mengeksekusi ayah Ramavo dan keluarganya. Tak hanya itu, Radama ternyata tak mencintai Ramavo dan justru lebih memilih asyik bermesraan dengan selir-selirnya. Hal ini juga masih diperparah dengan kenyataan bahwa setelah bertahun-tahun menikah, Ramavo tak mampu memberikan keturunan bagi suaminya sehingga diperlakukan dingin oleh keluarga kerajaan. Pada 1828, Raja Radama tiba-tiba meninggal. Celakanya, tanpa meninggalkan satupun pewaris tahta karena tak memiliki keturunan. Menurut hukum yang ada, tahta seharusnya jatuh ke tangan Pangeran Rakatobe, yakni putra tertua dari kakak perempuan Radama. Namun kala itu, Radama meninggal di tengah pengawasan dua penjaga yang kala itu memihak pada Rakatobe, sehingga mereka takut dituduh sengaja membunuh sang raja. Oleh karena itu, berita kematian sang raja mereka rahasiakan selama berhari-hari. Berita tersebut sampai juga ke telinga seorang petinggi militer bernama Andria Mamba yang kemudian memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk mendukung Ramavo sebagai pengganti mendiang suaminya. Akhirnya, berkat dukungan militer, Ramavo naik tahta dengan gelar Ratu Rana Valona. Ramavo, yang senantiasa diperlakukan tak adil oleh suami dan keluarga kerajaan karena tak kunjung bisa memberikan keturunan, serta memiliki dendam karena ayah dan keluarganya dibunuh mulai menunjukkan sikap kejamnya pada para pesaing. Bahkan, ia tega menghabisi Rakatobe dan seluruh keluarganya demi menjaga tahtanya. Menjabat sebagai penguasa tertinggi Madagaskar, Ramavo atau yang kini dikenal dengan nama Rana Valona mencatat sejarah sebagai pemimpin wanita pertama kerajaan tersebut. Namun siapa sangka, sebagai pemimpin wanita, justru tingkahnya jauh lebih kejam ketimbang laki-laki. Selama 33 tahun berkuasa, jutaan rakyat Madagaskar menjadi korban kekejamannya. Langkah pertama yang diambil Rana Valona adalah membatasi pengaruh Barat terhadap kerajaannya. Kala itu, bangsa Barat memang datang untuk menjajah negara-negara di Afrika di mana Inggris disebut tertarik untuk mengukuhkan dominasinya di Madagaskar, dengan mengirim para misionaris untuk menyebarkan ajaran Kristen di sana. Pada 1835, ia melarang semua bentuk hegemoni Barat di sana, menutup semua sekolah-sekolah yang dikelola oleh Inggris, dan juga mengusir semua warga kulit putih dari pulau tersebut. Sesungguhnya Rana Valona bukan sedang menjaga kemurnian tradisi negerinya, namun malah menyiksa penduduknya sendiri. Karena Rana Valona ogah bekerja sama lagi dengan dunia Barat, ia menutup pintu perdagangan dengan Eropa. Rana Valona yakin bahwa pulaunya bisa mencukupi kebutuhan para penduduknya sendiri, sehingga tak butuh bantuan dari negara lain. Namun kebijakannya tersebut berbuntut petaka. Demi menjaga kemandirian Madagaskar, sang ratu kemudian menerapkan tradisi yang disebut Vanompoana, yang berarti kerja paksa.
Kini, para penduduk miskin yang tak mampu membayar pajak dipaksa untuk bekerja keras demi memenuhi kebutuhan seluruh pulau, termasuk para kaum elit kerajaan. Hal ini tentu berakibat pada ketidakpuasan para penduduk yang berujung pada aksi-aksi pemberontakan. Untuk mengatasinya, Sang Ratu kemudian mengarahkan tentaranya untuk membasmi para pemberontak dan siapapun yang berani melawannya. Angka kematian pulau tersebut pun naik drastik karena disebabkan oleh peperangan, kerja paksa, dan juga wabah penyak. Korban tak hanya berasal dari warga sipil, tapi para tentara yang kemudian ditempatkan di wilayah-wilayah pedalaman yang kemudian meninggal karena malaria. Statistik menunjukkan bahwa populasi Madagaskar turun dari 5 juta menjadi hanya separuhnya, yakni 2,5 juta jiwa hanya dalam kurun waktu 6 tahun, antara tahun 1833 hingga 1839. Secara kasar, nyawa 50% penduduk pulau tersebut lenyap di bawah rezim bertangan besi Sang Ratu. Walaupun rakyatnya tengah didera penderitaan yang tiada tara, Ranavalona justru sibuk berfoya-foya dengan mendirikan istana barunya di ibu kota kerajaan, yakni di Antananarivo, yang hingga kini masih menjadi ibu kota negara Madagaskar. Istana megah yang ia namakan Manjakamiadana ini menjadi bangunan terbesar yang ada di seantero Madagaskar. Ranavalona avait passé des années à se préparer pour ce moment, fortifiant les côtes, entraînant une armée de plus de 20 000 soldats. Seperti dijelaskan di awal, hubungannya dengan mendiang suaminya tidaklah dilandasi cinta sehingga berbuah kepahitan. Ranavalona seolah tak mau mengulangi kisah pahitnya dengan menikah hanya demi permainan politik, sehingga ia memilih menikahi seorang perwira muda yang ia cintai bernama Andria Mihaja, hanya beberapa bulan setelah kematian suaminya. Di kemudian hari, Sang Ratu mengangkat suaminya menjadi Perdana Menteri sekaligus tangan kanannya. Dari hubungannya inilah, lahir satu-satunya putra dari Sang Ratu, yakni Pangeran Rakoto. Ternyata Ranavalona menikahi seorang perwira muda memicu kekhawatiran para penasehat senior kerajaan. Diam-diam mereka berusaha menyingkirkan sang kekasih ratu ini agar di kemudian hari tidak merebut tahta kerajaan. Kemudian pada 1830, mereka berhasil menjalankan rencana mereka ketika Sang Ratu tengah mabuk berat. Mereka menyuruh Sang Ratu untuk menandatangani sebuah surat yang menyatakan bahwa Andria Mihaja, kekasihnya, terlibat santet dan hendak melakukan kudeta. Ia pun segera ditangkap dan dihukum mati atas tuduhan tersebut. Setelah kematian Andria Mihaja, Sang Ratu kemudian menikah lagi dengan pengawal pribadinya sendiri, Rainiharo pada 1833. Uniknya, Rainiharo inilah yang dulu menjadi dalang dibalik kematian Andria Mihaja. Setelah menjadi orang nomor satu kepercayaan Sang Ratu, Rainiharo kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri. Selain meninggal karena kerja paksa, penyakit dan perang, banyak penduduk yang meninggal karena tradisi berbau supranatural bernama Tangena. Tangena merupakan adat yang dilakukan untuk membuktikan apakah seseorang bersalah atau tidak di sebuah pengadilan. Para terdakwa disuruh menelan biji dari tanaman Tangena atau kerbera manghas beserta 3 potong kulit ayam. Biji Tangena merupakan biji beracun yang akan menyebabkan siapapun yang menelannya mengalami pusing, mual dan muntah. Para terdakwa akan dianggap tidak bersalah apabila nanti bisa memuntahkan kembali ketiga kulit ayam yang ditelan. Namun jika tidak, maka terdakwa akan dianggap bersalah dan langsung dihukum mati. Meski tidak masuk akal dan berbau tahyul semata, namun tradisi ini sangat dipercayai oleh Sang Ratu dan pengikutnya, sehingga orang tak bersalah pun bisa dihukum mati apabila gagal melakukan syarat ini. Hanya dengan tradisi ini, diperkirakan 20% penduduk Madagaskar kala itu tewas. Sang Ratu meneruskan penolakannya pada agama Kristen yang dibawa dari Eropa. Bahkan, penduduk yang kedapatan memiliki Injil atau ketahuan berkumpul untuk berdoa bersama akan dipenjara ataupun dieksekusi. Meski demikian, pada 1832, secara kebetulan sebuah kapal Eropa yang ditumpangi seorang pria Prancis bernama Jean Laborde terdampar di Madagaskar. Jean memiliki pengetahuan dalam menggunakan meriam serta terampil dalam meracik bubuk mesiu. Hal ini dianggap amat berguna oleh Ranavalona sehingga Jean diperbolehkan tinggal di Madagaskar asalkan mau bekerja untuk Sang Ratu. Terdamparnya Jean di Madagaskar ini dianggap sebagai sebuah kesempatan oleh pemerintah kolonial Prancis yang kala itu berkeinginan menjajah Madagaskar. Kala itu, seorang diplomat Prancis bernama Joseph François Lambert, dibantu oleh Jean Laborde sendiri mendekati Pangeran Rakoto, putra dari Sang Ratu sekaligus sang pewaris tahta. Joseph mengingatkan Rakoto akan semua kekejaman yang dilakukan ibunya kepada rakyatnya dan merayunya untuk menggulingkan tahta ibunya dengan bantuan militer Prancis. Rakoto yang merupakan seorang pangeran berhati lembut sesungguhnya tak tega melihat penderitaan rakyatnya di bawah kepemimpinan tangan besi ibunya. Karena itu,
Awalnya Rakoto menyetujui rencana Prancis tersebut. Joseph kemudian merayu Rakoto kembali untuk menandatangani sebuah surat yang menyatakan bahwa ia menyetujui invasi Prancis terhadap kerajaan ibunya itu. Namun setelah mendatangani surat tersebut, Rakoto menjadi merasa bersalah. Tentu ia ingin mengakhiri rezim ibunya yang membuat rakyat terlunta-lunta dan menderita. Namun bagaimana jika pemerintah kolonial Prancis ternyata sama kejamnya? Oleh karena itu, ia pun kemudian memberitahukan rencana tersebut pada pihak Inggris. Tentu saja, Inggris tak tinggal diam jika Prancis, saingan mereka, merebut pulau Madagaskar yang selama ini diincar sehingga menggagalkan rencana tersebut. Joseph yang kesal karena rencananya berantakan akhirnya berniat untuk menghabisi sang ratu dengan tangannya sendiri. Pada Mei 1857, ia berniat melancarkan rencananya itu dengan menyusup ke dalam istana, dan menggulingkan sang ratu bersama sejumlah menteri dan prajurit yang berhasil ia rayu untuk memberontak. Namun Joseph sama sekali tak sadar bahwa sang ratu diam-diam telah mengetahui rencananya. Sang ratu pun dengan tersenyum membiarkan rencana itu berjalan untuk menjebak para konspiratornya. Pembiaran ini dilakukan agar sang ratu mengetahui siapa saja yang berkhianat dan hendak menggulingkannya. Rencana itu akhirnya berhasil, dan semua yang terlibat terhadap rencana kudeta langsung dieksekusi. Pada 1861, Rana Valona sang ratu nan kejam akhirnya meninggal dalam tidurnya di istana. Anaknya, Rakoto, menggantikannya sebagai raja bergelar Radama II, memakai nama ayah tirinya sendiri. Untuk memperingati kematian sang, 12.000 kerbau disembelih dan dagingnya dibagikan kepada rakyat pada 9 bulan masa berkabung. Jenazah sang ratu disemayamkan di sebuah peti mati berukir perak dan dimakamkan bersama para leluhurnya. Akan tetapi pada saat acara pemakaman, satu tong bubuk mesiu yang semestinya dipergunakan dalam prosesi tersebut tanpa sengaja meledak, membunuh banyak pelayat serta membakar istananya sendiri. Nantinya, pada 1897, 30 tahun lebih setelah sang ratu meninggal, para serdadu Prancis membalas dendam akan rencana kudeta mereka yang gagal dan menyerang Madagaskar, di mana mereka kemudian berhasil menduduki kerajaan tersebut dan dengan sengaja menjarah makam sang ratu. Rakoto échappa à l'exécution seulement parce que Rana Valona